Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kabarnya baik, sehat, dan selalu dilimpahkan rezeki, amin. Sebelum saya memulai video budgeting Mei 2022, pertama saya disclaimer dulu, yaitu saya bukan ahli ekonomi atau pakar keuangan, dan background keilmuan saya bukan dari ekonomi ataupun keuangan. Yang kedua, video budgeting saya bikin bukan untuk pamer, untuk ria ataupun menggurui, tetapi lebih ke sharing, khususnya memotivasi diri saya sendiri biar selalu semangat belajar dan baru memperbaiki budgeting. Baik teman-teman, sebelum video ini saya bikin, tadinya sih saya udah bikin video melinting uang untuk dimasukkan ke celengan, tetapi karena HP yang satu lagi memori terbatas, akhirnya saya ulang lagi. Namun yang dapat saya laporkan kepada teman-teman, alhamdulillah untuk bulan April ini uang yang dimasukkan ke celengan no target adalah 331.000 berasal dari sisa budgeting bulan April, 112.000 berasal dari sinking fund make up, dan 12.000 berasal dari sinking fund wishlist yang di awal Januari 2022 itu masih ada sinking fund wishlist senilai 12.000. Jadi total yang saya masukkan ke celengan tadi senilai 455.000. Alhamdulillah. Lanjut, sebelum saya mulai, seperti biasanya saya buka dengan quote, tapi untuk di bulan Mei saya lagi senang mencari tips-tips yang berhubungan dengan budgeting. Ini ada 7 cara simple berhemat. Pertama, selalu bertanya sebelum membeli apakah butuh atau hanya sekedar ingin. Ya teman-teman, kita sebelum membeli sesuatu harus bisa membedakan apakah barang yang mau dibeli itu memang dibutuhkan atau sekedar ingin atau pengen. Biasanya kalau memang dibutuhkan itu memang harus dibeli, nggak bisa ditunda karena memang dibutuhkan banget. Sedangkan hanya sekedar ingin ini biasanya sifatnya fashion atau tren yang lagi in, atau sekedar cuma iseng-iseng lah ibaratnya gitu. Jadi sebelum membeli barang pastikan harus bisa membedakan butuh atau ingin. Yang kedua, selalu bandingkan harga, jangan terburu-buru, be a smart buyer. Ya, bener banget. Jadi kalau mau belanja, survei harga dulu, nggak perlu terburu-buru, kan lumayan teman-teman. Misal nih, kalau ketemu barang yang selisihnya 25.000, kita beli 4, jadi udah bisa hemat 100.000. Jadi penting melakukan survei harga, mana yang paling terjangkau harganya untuk produk yang sama. Ketiga, beli barang yang berkualitas tapi awet. Khusus poin ketiga ini saya pribadi sepakat dalam hal sifatnya seperti barang elektronik ataupun furniture. Tetapi kalau sifatnya fashion, saya nggak sepakat, karena zaman sekarang ini kan banyak produk-produk fashion yang harganya murah tapi kualitasnya oke. Bahkan ada solusi lain, yaitu barang-barang second import. Jadi kualitas barangnya luar tapi harganya terjangkau banget. Poin keempat, jangan berhutang konsumtif. Ya, penting ini teman-teman. Kalau bukan untuk bisnis, sifatnya hanya untuk beli barang-barang yang nggak penting, mendingan nabung dulu deh. Saya pribadi punya pengalaman dengan pay later. Saya bikin pay later karena malas transfer atau deposit uangnya dulu ya. Bukan berarti nggak mampu bayarnya, bukan. Tapi ada minusnya teman-teman.
pay later itu makin lama limit batas kredit itu makin tinggi. Dari awalnya saya yang cuma limitnya 1.500.000 bisa 10.500.000 karena kan tepat waktu bayarnya teman-teman. Akhirnya saya putuskan tutup. Jadi tutup akun karena meminta adminnya untuk menutup pay later nggak bisa. Jadi bikin akun baru. Jadi buat teman-teman yang punya pay later mending bikin akun baru deh. Jadi biar budgetingnya bisa lebih fokus. Kelima, hentikan kebiasaan buruk yang memiskinkanmu seperti merokok dan membeli barang branded. Ya, kalau laki-laki rokok atau hobi ya, ada hobi otomotif atau hobi koleksi. Kalau perempuan nggak jauh-jauh deh hubungan dengan fashion atau barang branded. Jadi kalau mau budgetingnya sukses, stop kebiasaan yang ini. Keenam, buat dan ikuti daftar belanjamu. Nah, itu gunanya kita bikin anggaran biar dana yang ada itu lebih terarah sesuai dengan peruntukannya. Kalau kita nggak bikin budgeting, uang itu nggak jelas, larinya kemana-kemana, tahu-tahu udah habis aja, tahu-tahu nggak punya simpanan sama sekali. Terakhir tipsnya, aturan 1 minggu. Sebelum membeli sebuah barang, ada baiknya kamu tunggu 1 minggu. Jika kamu tidak menginginkan barang itu lagi, artinya kamu memang tidak butuh. Ya, jadi salah satu tips kita itu memang butuh atau tidak, atau sekedar ingin, tunggu dulu 7 hari gitu ya. Jadi barang yang mau dibeli itu memang butuh banget atau sekedar ingin, tunggu dulu. Kalau udah 7 hari hasrat untuk membeli barang itu hilang, berarti cuma sekedar ingin atau pengen. Jadi sumber tips hemat ini berasal dari Instagram Golongan Sukses. Lanjut, di video budgeting bulan Mei ini, kondisi rumah tangga saya, ada suami saya dan 2 orang anak, 1 SMP, satunya lagi kelas 5 SD. Alhamdulillah rumah nggak kontrak. Untuk pengeluaran listrik itu suami, untuk air alhamdulillah airnya pakai air sumur, jadi nggak ada pengeluaran untuk uang air. Jadi di bulan Mei ini seperti yang saya ceritakan di video budgeting evaluasi April, bahwa anak saya tidak lagi les karena udah saya daftarkan ke tempat les yang lain. Otomatis untuk di bulan Mei tidak ada anggaran untuk membayar les, tetapi saya ganti menjadi ngaji. Jadi untuk dalam rumah tangga saya, kalau bikin budgeting, saya hanya membagi 2 kategori, pengeluaran rutin bulanan, yang kedua saving atau sinking fund. Yang berubah di bulan ini ada beberapa item. SPP ngaji saya anggarkan 200.000, zakat mal 125.000, beras 20 kilo 240.000, gas walaupun kedua tabung gas saya masih ada isinya, tapi karena harga gas itu naik menjadi 205, saya anggarkan tiap bulan sisihkan uang 50. Jadi nanti kalau gasnya habis nggak langsung keluarin uang 205 karena nanti udah terkumpul sebagian uangnya. Uang kebersihan 25.000, arisan 200.000. Kok bisa turun? Karena alhamdulillah teman-teman di bulan Mei adalah arisan terakhir. Jadi ada beberapa arisan yang udah kelar di bulan Mei. Jadi tinggal 1 arisan lagi, yaitu 200.000. Jajan anak 312.000. Jajan saya 200.000. Sumbangan sukarela sekolah 50.000. Belanja bulanan 400.000. Belanja mingguan 300.000, berarti 1 bulan 1.200.000. Bensin biasanya saya anggarkan 60.000, tapi bulan Mei saya anggarkan 300.000. Kenapa naik
banyak banget, karena tempat les anak yang baru itu jauh dari rumah, dan saya anggarkan dana juga untuk naik Gojek atau Grab seandainya pada saat itu saya nggak bisa antar anak-anak. Terus pulsa 100.000, dana tak terduga 200.000, gift ini kalau ada mau patungan, kondangan, saya ambil dari dana gift. 100.000 emergency saya tingkatkan dari yang 300.000 menjadi 500.000. Ganesha operation 500.000, Iwa Bank 100.000, tabungan antamnya 100.000, jadi total 4.902.000. Sisa 98.000 rencananya nanti saya masukkan lagi ke sini. Jadi alhamdulillah ada banyak yang berubah. Mudah-mudahan anggaran yang dibikin bisa mencukupi. Kalaupun seandainya tidak mencukupi, nanti kan bisa saya pakai dana tak terduga. Oh iya, kenapa saya nggak bikin anggaran untuk bersenang-senang ya? Karena saya sudah anggap dari uang jajan itu udah termasuk untuk bersenang-senang. Sesekali saya ada makan-makan sama anak-anak, nggak mesti mahal-mahal, yang penting kan quality time-nya bersama anak-anak. Sekedar makan bakso cuangki ataupun sate Madura yang murah meriah kan, sekali-sekali dari jajan bunda. Itu untuk bersenang-senang. Dianggarkan seperti itu juga selain untuk memang saya jajan atau lagi ngumpul sama kawan-kawan, memang dana itu untuk bersenang-senang. Terus kenapa saya nggak anggarkan dana liburan? Jadi sejak awal corona itu kalau untuk mudik itu kan agak ribet ya teman-teman, mesti swab dulu lah macam-macamnya, belum lagi oleh-olehnya, belum lagi harga tiketnya, belum lagi jajannya. Jadi semenjak corona saya belum bikin anggaran untuk liburan. Mudah-mudahan tahun depan bisa saya sisihkan dana buat liburan, karena mudah-mudahan juga tahun depannya lagi itu untuk penerbangan udah kembali seperti sebelum corona. Kemudian untuk memasukkan uang-uang ke itu seperti biasa teman-teman, karena ngambil uang DTM, kemudian kebetulan ATM-nya pecahannya 1.000, ya nggak bisa lah teman-teman, karena pasti akan bakal banyak selisih banget. Paling yang genap-genap nggak bakal selisih. SPP ngaji ya 200.000, ini uang zakat 125.000, beras ini semua udah saya masukkan ke sini sesuai dengan posnya masing-masing. Ini kenapa ada uang pecah-pecahan, ini dari belanja bulanan, jadi kan udah pecah-pecah sedikit lah uangnya teman-teman. Nah ini belanja minggu 1 belum saya gunakan. Lalu kemana minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempatnya? Teman-teman kalau yang nonton video budgeting saya di awal pasti tahu kalau uang belanja saya masukkan ke amplop-amplop ini. Fungsinya biar otak ini nggak berpikir wah dalam dompet masih banyak uangnya gitu. Jadi memanipulasi pikiran ya. Jadi kalau tengok ini udah kosong ya mesti hati-hati. Jadi uang belanja mingguan langsung saya pisahkan per amplop. Jadi tiap-tiap mau belanja ambil sesuai amplop masing-masing. Kemudian untuk dana bensin seperti yang saya bilang saya tingkatkan, mudah-mudahan cukup. Untuk bensinnya mudah-mudahan cukup. Kalau untuk sesekali naik Gojek atau Grab, uang pulsa udah saya isi, dana tak terduga juga sudah, ini udah sesuai seperti itu ya. Mudahan nanti sesekali saya bisa mendapatkan uang pecahan sesuai dengan budgeting, jadi saya bisa bikin video yang memasukkan uang ke amplop-amplopnya. Tapi untuk sementara waktu nggak bisa bikin video seperti itu karena pecahannya pasti bakal ada selisih kan, uangnya udah jelas serba lembar merah semua.
Jadi akhir kata, sekian dulu video saya. Kalau ada hal yang bagus-bagus, disilahkan ambil. Tapi kalau nggak ada, abaikan aja. Semoga sharing saya bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa. Dadah.